Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan kembali membahas kajian-kajian keislaman. Yang hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang masuk dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa pertanyaannya? Ustadz, amalan apa yang pertama kali dihisab? Baik, terima kasih. Amalan apa yang pertama kali dihisab? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 8 atau garis miring 1081 dijelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala ar-rabbu azza wa jalla unzur hal li abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa minal faridah summa takunu sairu a'malihi ala hadha rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya bagus, maka dia senang dan beruntung. Namun, apabila salatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Jika salat fardunya ada yang kurang atau tidak sempurna, maka Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, lihatlah apakah hambaku ini mengerjakan sholat sunnah sehingga kekurangan sholat fardunya dapat disempurnakan dengannya. Kemudian amal yang lainnya dihisab seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi. Ada cerita di zaman Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana ceritanya? Mau dengar? Mau. Baik, begini ceritanya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat, datanglah seorang pemuda dari Arab. Ia datang sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang sedang kamu alami? Kenapa kamu menangis? Dengan nada terisak, pemuda itu menjawab, Baginda, ayah saya meninggal dunia, tapi saya tidak memiliki kain kafan untuk mengafaninya. Selain itu, tidak ada orang yang memandikan atau menyolatinya. Rasulullah SAW pun menyuruh Abu Bakar dan Umar pergi ke rumah pemuda itu untuk melihat kondisi mayat ayahnya. Ketika sampai di rumah pemuda itu, mereka melihat mayat ayah pemuda itu telah berubah bentuk menjadi babi. Kemudian mereka segera memberitahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan para sahabat bergegas menuju rumah si pemuda itu. Ketika Rasulullah SAW datang, mayat itu telah berubah menjadi manusia biasa. Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian segera mengurus mayat itu dan menyolatinya. Setelah itu, mereka membawa mayat itu ke pemakaman. Ketika mayat akan dimakamkan, ternyata ia berubah bentuk kembali menyerupai babi. Rasulullah SAW kemudian bertanya pada si pemuda atau anak si mayat tersebut, hai anak muda, apakah yang dilakukan ayahmu semasa hidupnya sehingga meninggal dalam keadaan seperti ini? Dengan sedih, pemuda itu menjawab, semasa hidup ayah saya tidak pernah atau tidak mau mengerjakan sholat. Rasulullah SAW kemudian berkata pada sahabatnya,
Ingat, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat dengan sengaja. Jika melakukannya, saat meninggal kalian dapat berubah bentuk menjadi babi. Dan ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat, kalian akan bangkit dalam bentuk babi pula. Sahabatku, itulah kisah hikmah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah tentang orang yang meninggalkan sholat. Di hadis yang tadi sudah kita bacakan bahwasannya sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Jadi saudaraku, janganlah sekali-kali kita meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja kita meninggalkan sholat. Jangan sampai di akhir hidup kita, ketika kita meninggal dunia, mayat kita berubah menjadi babi. Nauzubillah min zalik. Marilah sahabatku, kita tingkatkan ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan semangat, memberikan motivasi buat kita senantiasa memperbaiki, meningkatkan ibadah sholat wajib kita dan menyempurnakan dengan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kajian yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.